Oke, gini, dua cara pembentukan kolodi, bukan kolodi, koloid maksudnya ya, berdasar pengubahan ukuran partikel. Oke, jadi ini clue-nya lah pembuatan koloid dengan pengubahan ukuran partikel. Ada dua cara nih. Apa aja sih caranya? Oke, ternyata caranya ada satu. Itu ada yang namanya kondensasi. Nah, ada yang namanya kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi itu ternyata adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil atau larutan menjadi partikel koloid. Jadi awalnya itu partikelnya kecil, merubah dari partikel kecil, partikel larutan, karena partikel larutan lebih kecil dari koloid ya, dirubah jadi partikel koloid. Nah, gitu. Oke, koloid. Cakep. Gitu ya. Itu kondensasi. Contohnya dalam proses penggaraman AgCl. Gitu ya, reaksi penggaraman AgCl. Itu contohnya. Oke, itu kondensasi. Berarti yang ada kondensasinya benar tuh. Yang nggak ada salah. Gitu kan. Ini ada kondensasi juga tapi ya. Terus ada apa lagi nih? Kira-kira dispersi. Nah, cara yang kedua adalah namanya dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi itu adalah pembuatan partikel koloid kasar dari suspensi menjadi koloid. Jadi dibalik, kalau ini dari partikel larutan ke koloid, kalau ini dari partikel partikel apa tadi, suspensi yang lebih gede gitu kan ya, suspensi menjadi partikel koloid. Jadi artinya koloid. Kalau yang atas ini dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, gitu ya. Oke. Contohnya dengan mecah-mecah endapan, gitu ya. Jadi endapan yang tadinya kasar dirubah jadi kecil. Contoh kopi. Kopi itu kalau kopinya kasar, dia menjadi suspensi, gitu. Tapi kalau kopinya partikelnya dipecah lagi, dia bisa menjadi koloid, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini ada dua nih, ada kondensasi dan ada dispersi. Mana kondensasi dan dispersi, ada nggak nih? Oh, ini. Sip, cakep, bisa ya. Oke, see you. Semangat terus, maju terus, pantang mundur, dadah. Oke, berikut termasuk pembuatan koloid secara dispersi. Oke ya. Kan ada dispersi, terus ada apa lagi? Pembuatan koloid teh ada kondensasi. Kalau dispersi itu dari yang besar menjadi yang kecil. Jadi partikel besar menjadi partikelnya lebih kecil, gitu ya. Oke, ada cara apa aja sih? Betul, ada mekanik. Mekanik itu gimana? Dia mekanik itu dengan cara apa coba? Betul, dengan cara diaduk atau dikocok, gitu ya. Sehingga partikelnya semakin lama semakin kecil, gitu. Contoh lagi misalnya kalian punya, itu biasanya banyak terjadi di minuman-minuman, gitu ya, minuman-minuman instan dan sebagainya, itu yang tadinya dia suspensi yang menghasilkan endapan seperti itu, dia dikocok terus gitu, dia akan menjadi koloid, gitu ya. Jadi lebih kecil partikelnya. Contohnya kopi instan yang sudah tinggal minum dan sebagainya, itu awalnya suspensi, jadi kalau didiamin dia ngendap, sehingga dikocok terus, aduk terus, sehingga partikelnya semakin lama semakin pecah, sehingga dia jadi koloid, partikelnya semakin kecil. Tapi biasanya juga tetap dikasih penstabil, gitu ya, zat penstabil sehingga tidak terjadi endapan. Oke, itu koloid mekanik dengan cara diaduk atau dikocok. Terus ada lagi dengan peptisasi. Cara berikutnya lah namanya peptisasi. Apa itu peptisasi? Peptisasi itu mengubah endapan atau memecah partikel besar menjadi partikel dengan dipecah, gitu ya. Dipecah-pecah jadi partikel lebih kecil, dipecah. Oke, tapi mecahnya dengan gimana? Ditambahkan dengan nambahin zat elektrolit namanya. Zat elektrolit. Oke, gitu ya. Oke. Ini contoh kayak pembuatan sol belerang, gitu ya. Nikel sulfida itu pakai ini. Oke, ini
dipecah tapi dengan menambahkan zat elektrolit. Ada juga nanti dengan cara yang namanya busur breeding. Nah, bukan busur breeding ya, busur breeding ini mah. Ini salah tuh. Busur breeding. Nah, busur breeding ini dengan mengalirkan listrik gitu ya, atau mengalirkan tegangan ya, menggunakan listrik, tegangan gitu ya, mengalirkan arus listrik. Nah, gitu ya, arus listrik kayak bikin kawat dan sebagainya. Biasakan sih dia untuk yang logam-logam gitu ya. Busur breeding, bukan busur breeding ini. sorry mana nih. Nah, ini bukan busur breeding tapi busur breeding gitu ya. Ini maksudnya busur breeding ini ya. Nah, maksudnya masih busur breeding itu ya penganakan ya, dari peternakan biasanya ini. Oke, nah, kalau yang terakhir itu dengan cara ultrasonik. Nah, ini keren nih, cara ultrasonik ini, ultrasonik. Nah, ini dengan sama untuk menghancurkan logam juga, tetapi dia tidak menggunakan arus listrik, tapi dengan suara, frekuensi bunyi gitu ya, dengan tegangan tinggi, dengan bunyi dengan tegangan tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. Oh, ini kayaknya kayak tekniknya nih malaikat peniup sangkakala gitu ya. Pada hancur semua kalau udah ditiupin sangkakala, nanti di hari kiamat itu hancur semuanya. Jadi emang suara itu bisa menghancurkan sebenarnya gitu ya. Ini buktinya nih kita gunakan untuk apa coba? Iya, untuk membuat partikelnya menjadi lebih kecil lagi. Ngeri ya. Jadi konsep peniup sangkakala itu masuk akal juga gitu ya. Oke, ini dia 1 2 3 4. Berarti pertanyaannya adalah kecuali di sini. Nah, berarti kecuali apa? Kimia ini, gitu ya. Oke, sip. Di sini di antara ini yang kimia itu sebenarnya yang ini ya, zat elektrolit ini ya. Tapi dinamanya peptidasi, bukan dengan cara kimia nyebutnya. Oke, see you. Bye bye, semangat. Oke, ini contoh-contoh aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini kita ternyata di kehidupan sehari-hari itu banyak banget tuh pakai ilmu perkoloidan gitu ya. Contoh pembautan, astagfirullahaladzim, pembuatan yogurt gitu ya. Yang nulis buru-buru nih, pembuatan. Nah, pembuatan yogurt maksudnya ya. Oke, yogurt itu dibuatnya dengan cara apa sih? Dengan fermentasi susu. Susu dapat diubah menjadi yogurt melalui fermentasi. Pada fermentasi susu akan terbentuk asam laktat yang menggumpal dan berasa asam. Nah, gitu. Ini bener nih, gitu ya, yogurt. Terus ini karena yogurt itu aplikasi dari susu. Terus apa lagi? Tahu. Nah, pada pembuatan tahu itu, tahu kan dari kedelai itu, mula-mula kedelai dihancurkan sehingga terbentuk bubur. Ya, terbentuk bubur kedelai. Seperti susu, banyak kan orang nyebutnya susu kedelai gitu ya. Kemudian ditambahkan larutan elektrolit gitu ya. Nah, elektrolitnya apa nih? Apa ya, lupa ya, pokoknya ada elektrolit ya gitu ya, yang disebut apa ya nyebutnya, batu tahu ya, betul, nyebutnya batu tahu, sehingga protein kedelai menggumpal dan membentuk tahu juga. Nah gitu, itu aplikasi juga kan dalam ilmu koloid dan koagulasi. Perubahan telur itu tadinya koloid tuh, jadi yang terdispersinya, yang terlarutnya itu protein gitu ya. Saat direbus itu akan terjadi koagulasi sehingga terbentuklah menggumpal itu. Nah, itu juga aplikasi dari apa namanya, koloid, ilmu perkoloidan maksudnya gitu ya. Penggumpalan lateks itu karet gitu ya, kita karet itu biasanya di pohon-pohon karet itu. Yang suka lihat di pinggir-pinggir jalan banyak tuh, kalau daerah ke jalur selatan, ke Jogja dari Bandung atau dari Jakarta ya, lewat Tasik dan sebagainya itu banyak. Nah, getah karet itu merupakan sol, jadi bentuk sol, yaitu dispersi koloid, fase padat dalam cairan. Nah itu bentuknya, itu dia apa, padat dan sol ya gitu. Makanya sepatu itu disebutnya juga sol sepatu kan, karena dia juga terbuatnya dari banyak kan lateks dulunya ya, walaupun sekarang sudah berubah. Nah, terakhir pembuatan teh manis ya. Teh manis itu bukan teh manis ya. Oke, teh manis itu dia bukan koloid, dia lebih ke larutan sebenarnya. Jadi kecualinya ini. Gitu ya. Oke. Sip. See you. Bye bye. Jadi jawabannya mana yang kecuali? Ya ini. Nah, penjelasannya tadi ya nggak ditulis ya. Nggak apa-apa. Sip.
See you, bye bye. Masih terus pantang mundur. Dadah.